Salah satu senjata Cina yang paling berkembang dengan cepat adalah rudal. Negara ini telah mampu membuat semua jenis rudal dengan berbagai jangkauan, termasuk yang mampu menyerang langsung ke daratan Amerika. Ironisnya, kemajuan pesat ini tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan Washington. Semua berawal ketika Amerika menggunakan kekhawatiran keamanan untuk mengarahkan kebijakan imigrasi mereka. Tetapi hal ini tidak hanya menjadikan Amerika kehilangan salah satu tokoh ilmiah jenius, tetapi juga membantu Cina melakukan lompatan besar untuk membangun rudal serta nuklir yang sekarang moncongnya menargetkan Amerika Serikat. Dia adalah Qian Kuai-shan. Sosok ini lahir di Cina pada tahun 1911 tetapi pindah ke Amerika pada tahun 1935 karena mendapat beasiswa dari Massachusetts Institute Teknologi atau MIT guna mempelajari teknologi penerbangan. Dia adalah seorang yang jenius dan dengan cepat terlibat dalam program aeronautika paling menarik pada periode itu. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Qian bergabung dalam upaya perang bangsa barunya. Dia bekerja di Dewan Penasihat Ilmu Pengetahuan Amerika dan membantu Angkatan Darat negara tersebut membangun teknologi bimbingan rudal balistik dan program bom atom paling terkenal yang disebut sebagai Proyek Manhattan yang kemudian melahirkan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat perang berakhir, dia mencapai pangkat letnan kolonel dan merupakan bagian dari tim yang menganalisa fasilitas roket V2 Jerman dan menanyai ilmuwan Nazi seperti Wernher von Braun. V2 adalah roket jarak jauh pertama yang dibangun Jerman dan direbut oleh Amerika serta Soviet. Upaya ini terbukti menjadi kunci untuk penciptaan program rudal balistik antar benua Amerika Serikat dan pembangunan roket NASA pertama yang pada akhirnya akan membawa Amerika ke bulan. Qian juga menulis proposal untuk pesawat ruang angkasa bersayap yang akan menjadi salah satu inspirasi lahirnya Space Shuttle. Tidak mengherankan pada tahun 1949, Qian menjadi direktur pertama laboratorium mesin jet Caltech. Pada tahun yang sama di Cina, Mao Zedong memproklamasikan lahirnya Republik Rakyat Cina dan politisi Amerika seperti Joseph McCarthy menyebut komunis menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Eksekutif mendorong instansi pemerintah untuk melakukan screening terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan Cina. Sialnya, 13 tahun sebelumnya ketika masih kuliah, Qian menghadiri acara sosial yang FBI duga merupakan pertemuan Partai Komunis Pasadena. Mereka menolak permohonan Qian untuk mendapatkan kewarganegaraan tetap Amerika. Dia juga kehilangan izin keamanan dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ini terjadi setelah bertahun-tahun dia memberikan kontribusi bagi kemajuan aeronautika Amerika Serikat. Keputusan ini diprotes sejumlah pihak, tetapi pemerintah tutup telinga dan meskipun memiliki kontribusi yang sangat besar bagi keamanan Amerika di masa lalu dan jelas menjadi aset berharga di masa depan, Qian tetap dideportasi kembali ke Cina pada tahun 1955. Dan Kimball, kepala Angkatan Laut Amerika kala itu dengan marah berkomentar, "Itu adalah hal terbodoh yang pernah dilakukan negara ini. Dia tidak lebih komunis daripada aku, dan kami memaksanya untuk pergi." Di Cina, Qian diperlakukan sebagai pahlawan. Pemimpin Cina Mao Zedong melihat keahliannya sebagai cara untuk membangun program nuklir, rudal, dan ruang angkasa. Qian ditempatkan untuk bekerja di Chinese Academy of Science dan membantu mendirikan Institute of Mechanics di Beijing. Selama beberapa dekade berikutnya, Qian dikenal sebagai Father of Chinese Rocketry atau Bapak Roket Cina. Dia bekerja pada program-program Dongfeng, keluarga rudal balistik yang menjadi arsenal strategis Cina. Dan kini senjata nuklir dan rudal Cina digunakan untuk menargetkan Amerika dan sekutunya. Selain itu, Qian juga berkontribusi besar dalam melahirkan roket Long March untuk misi ruang angkasa. Inilah ironisme, dari membantu pengembangan teknologi rudal dan nuklir Amerika, kemudian diusir, dan kini rudal buatannya menjadi ancaman serius untuk Amerika. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.